kenapa Indonesia tidak membuat frigat Sigma lagi? Sebelum Damayanti teruskan, Damayanti sangat suka kalau channel ini di-subscribe, di-like, dan loncengnya dinyalakan, biar Damayanti lebih semangat lagi bikin video. Frigat Sigma 10154, atau yang lebih dikenal dengan Marta Dinata kelas frigat, yang pembuatannya dilakukan di PT PAL, Surabaya, berdasarkan kontrak pembelian dengan Dammensschelde Naval Shipbuilding DSNS, Belanda. Seperti kita ketahui bahwa Van Speyje kelas sudah tua, walaupun sudah menjalani repowering dan pembaharuan beberapa sistem senjata. Tapi tidak mungkin memaksakan Van Speyje kelas untuk melanjutkan pengabdiannya alias harus segera pensiun. Indonesia harus segera melakukan pergantian atas 6 unit frigat kelas Van Speyje tersebut. Sudah lama TNI AL menginginkan kapal perang kelas destroyer, lebih besar dari Marta Dinata kelas. Artinya, untuk saat ini menambah jumlah Marta Dinata kelas frigat bukanlah pilihan yang tepat. Pilihan yang paling tepat adalah frigat dengan bobot yang besar, yang dalam nomenklatur kapal perang Indonesia bisa masuk dalam kategori destroyer, harganya relatif bersahabat, dan alih teknologinya maksimal. Arrowhead 140, memiliki bobot 5.700 ton, lebih besar dari Mogami Class. Dalam nomenklatur kapal perang Indonesia, bisa dimasukkan dalam kategori kelas destroyer. Memiliki teknologi dan persenjataan yang canggih, karena bobotnya yang besar maka lebih bisa dimasukkan sistem persenjataan dan sistem elektronik yang lebih banyak dan lengkap dibanding Marta Dinata Class. Dalam target alih teknologi pun Indonesia sangat diuntungkan. Indonesia hanya membeli 2 unit frigat Arrowhead 140, tapi dua-duanya dirakit di PT PAL, dan diberi hak untuk menyesuaikan desain sesuai kebutuhan TNI AL, tidak seperti kesepakatan pembelian alutsista terdahulu. Misalnya, PT PAL baru bisa mengerjakan 2 Marta Dinata kelas di PT PAL, setelah Indonesia membeli 4 unit Corvette Diponegoro kelas, yang keempat-empatnya dikerjakan di DSNS, Belanda. Dalam pembelian frigat Arrowhead 140, Indonesia tidak diharuskan membeli lebih banyak untuk bisa melakukan pengerjaan perakitan kapal perang tersebut di PT PAL. Indonesia bisa membeli 2 unit AH-140, dan dua-duanya dikerjakan di PT PAL. Jadi, dari sisi kebutuhan terpenuhi, dari sisi alih teknologi terpenuhi, dan dari sisi keterbatasan anggaran juga bisa teratasi.